Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Pewaris Terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa para pelayan terlihat sangat bersemangat mendatangi Estelle untuk membantunya berdandan karena akan mendatangi pesta teh pertamanya. Mereka berjanji akan membuat nonanya itu menjadi orang yang paling menonjol di pesta itu. Lalu salah satu pelayan berujar jika Nona Sebel tak suka berdandan, jadi dirinya merindukan saat-saat seperti ini. Estelle pun hanya bisa tertawa dengan perkataan pelayan itu. Lalu sambil tersenyum ramah, Audrey pun mengungkapkan jika dirinya bersyukur bisa bertemu dengan Estelle sebelum keterampilannya melemah. Dan juga mengatakan jika dirinya sempat berpikir hanya akan merawat baju zirah para tuan muda seumur hidupnya. Sedangkan para pelayan lain pun setuju dengan ucapan dari Audrey itu dengan mengangguk antusias. Namun Estelle hanya tersenyum saja mendengar hal itu. Kemudian tak lama setelah itu mereka pun selesai mendandani Estelle. Lalu Audrey menanyakan apakah Estelle menyukai hasil dandanan mereka itu. Akan tetapi Estelle hanya diam tak bisa berkata-kata melihat hasil dandanan mereka itu. Dan Audrey menanyakan kenapa Estelle hanya diam saja karena terkesan dengan hasil pekerjaan mereka itu. Lalu dengan bangga salah satu pelayannya bernama Ilma berujar tentu saja karena dirinya sudah belajar mengepang rambut hanya demi hari ini. Dan Rain menambahkan jika entah berapa banyak rambutnya yang tercabut saat Ilma berlatih mengepang rambut. Awalnya Estelle bingung namun langsung tertawa mendengar penjelasan mereka serta berujar jika tentu saja dirinya menyukainya. Dan berterima kasih atas kerja keras mereka semua. Setelah beberapa saat terlihat Estelle sudah selesai berdandan serta memakai gaun. Dia keluar dari ruangan dengan ditemani oleh Rain serta diikuti yang lainnya. Namun tiba-tiba Estelle terkejut dan menghentikan langkahnya. Hal itu dikarenakan dia sedikit terkejut karena Ennard sudah ada di hadapannya menunggu dirinya. Sambil menutup jam di tangannya, Ennard pun berujar jika ternyata Estelle lumayan cepat selesai berdandannya. Serta terkejut melihat Estelle yang terlihat cantik dan anggun memakai gaun itu. Lalu Ilma dan Audrey yang berada di belakang Estelle berujar kepada Ennard jika nonanya itu cantik bukan? Serta terlihat sangat berkilauan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Namun di luar dugaan, Ennard pun malah menanyakan apakah hari ini akan turun hujan karena Estelle saat ini membawa sebuah payung. Estelle pun bingung dan Ilma terlihat sangat kesal mendengar perkataan tuan mudanya itu yang kurang peka. Lalu menjelaskan jika payung itu merupakan aksesoris yang sedang tren saat ini. Mendengar hal itu, Ennard pun berujar jika dirinya tak mengetahui hal itu, jadi jangan memarahi dirinya seperti itu. Lalu sambil sedikit mengejek menganggap payung itu sebagai alat peraga mengajak Estelle pergi sekarang. Namun Estelle pun terkejut karena ternyata Ennard juga ikut bersamanya. Kemudian Ennard pun dengan muka yang aneh berujar jika Estelle harus pergi dengan didampingi seseorang. Kalau tidak, maka Kak Alonde akan mengomeli dirinya saat dia kembali jika membiarkan Estelle pergi sendirian. Lalu mengajak Estelle untuk bergegas berangkat agar tak terdengar kabar jika Pangeran Valois dan Putri Mercedes datang terlambat ke sebuah pesta. Kemudian setelah itu berpindah ke tempat pesta teh diadakan. Terlihat di sana sudah banyak tamu yang berdatangan dan saling bertegur sapa. Lalu, beberapa orang wanita membicarakan jika pesta teh kali ini lebih mewah dibandingkan sebelumnya, dan merasa jika Marchioness Delaine menaruh banyak perhatian pada pesta ini. Lalu salah satu tamu itu berbisik jika terdengar rumor bahwa Putri Mercedes juga diundang ke pesta ini. Namun tamu wanita lain pun terkejut dengan rumor itu.
karena putri itu belum pernah muncul di lingkaran sosial sejak debut tantenya. Meskipun ada rumor yang beredar jika terkadang dia mengunjungi kuil. Lalu tamu wanita lainnya lagi pun berujar jika dirinya penasaran dengan putri Mercedes itu karena dirinya tak bisa menghadiri pesta di mana dia sedang melakukan debut tantenya. Lalu di tempat lain tamu-tamu itu juga membahas tentang Estelle, di mana ada yang mengatakan jika rambut peraknya sangatlah indah. Namun ada rumor lain yang beredar jika awalnya rambutnya bukanlah berwarna perak. Sepertinya dia mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan yang membuatnya menjadi putih. Sedangkan wanita lain di depannya pun terkejut dan menduga penyakit itu adalah penyakit putih. Namun sebelum selesai dia bicara, tiba-tiba terdengar jika Tuan Muda Ennard Valois mendatangi acara itu. Sontak hal itu membuat para tamu terkejut dan Marchioness Delaine terlihat terkejut dengan kedatangan Ennard ke pestanya hingga membuatnya terhuyung akan jatuh. Setelah itu diperlihatkan bahwa Ennard turun dari kereta kuda lalu menjulurkan tangannya untuk membantu Estelle turun dari kereta kuda. Saking senangnya melihat kedatangan Estelle ke pestanya, Marchioness Delaine pun merasa sangat terharu. Lalu pria yang bersamanya pun menyuruhnya untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Kemudian mereka pun mendatangi Ennard dan juga Estelle lalu menyapa mereka dengan mengucapkan terima kasih sudah mendatangi undangannya. Serta berkat mereka berdua, pesta teh kali ini menjadi pesta minum teh yang terbaik. Namun Ennard malah menganggap kondisi Marchioness saat ini sedikit aneh. Sedangkan Estelle terlihat melirik ke arah para tamu yang sudah datang serta dalam hati bertanya-tanya, apakah Nyonya Maria datang ke pesta itu atau tidak? Karena menurut buku sejarah yang dibacanya pagi ini, dia cukup dekat dengan keluarga Mercedes, Marquess Telsion, Count Eredion, dan juga Marquess Chiron. Walaupun di antara mereka itu yang berada di sisi Mercedes sampai akhir hanyalah Marquess Telsion. Namun keluarga lainnya juga tak bisa disalahkan. Bahkan diakibatkan memihak Mercedes secara panjang dan kekuasaan dari keluarga Telsion dan posisinya pun terguncang. Kemudian Estelle pun menanyakan kepada Ennard apakah di antara orang-orang yang datang itu ada yang berasal dari keluarga Eredion atau keluarga Chiron. Ennard pun bingung mendapatkan pertanyaan mendadak itu dari Estelle. Lalu sambil menggaruk kepalanya, Ennard pun menjawabnya dengan berujar entahlah. Dirinya tak terlalu yakin karena dirinya buruk perihal menghafal wajah orang. Namun setelah itu Ennard pun mengenali seseorang yaitu Lauren Eredion yang merupakan putra kedua dari keluarga Eredion serta memiliki kemampuan berpedang yang cukup bagus. Setelah mendengar hal itu, Estelle pun sambil memegangi dagunya seolah berpikir, berujar dalam hati jika namanya terdengar familiar di telinganya. Meskipun ingatannya masih samar-samar, namun dirinya pasti masih bisa mengingatnya. Meskipun Lauren tak terlahir jenius, dia akan mengasah kemampuannya dan akan menjadi komandan kesatria di kekaisaran menurut cerita novel asli dalam ingatannya. Kemudian sambil menatap ke arah Lauren, Estelle menambahkan jika dia berasal dari keluarga Eredion, mungkin dirinya bisa mencari tahu tentang keluarga Mercedes. Seakan memudarkan lamunan dari Estelle, Ennard pun berdehem lalu menanyakan kenapa tiba-tiba bertanya tentang keluarga-keluarga itu, dan mengira jika Estelle ingin berteman, sembari menginfokan bahwa jika berteman dengan Lauren rasanya pasti akan sangat membosankan. Karena yang dia tahu hanyalah latihan pedang saja. Tak lama setelah itu, Estelle dan Ennard pun mendatangi Lauren lalu Estelle pun menyapanya sembari memperkenalkan dirinya sebagai Estelle Mercedes. Lauren pun sedikit terkejut dan buru-buru ingin menyapa balik Estelle, namun tiba-tiba ada orang lain yang memanggilnya, yaitu Seria Brienne. Melihat Estelle yang sedang menemui Lauren, Seria pun terkejut dan refleks memundurkan badannya. Estelle pun juga terkejut dengan kemunculan dari Seria itu. Dikarenakan hal itu, mereka pun menjadi bahan pembicaraan para tamu di sana, di mana ada dua putri yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh kota dan menebak-nebak siapa yang akan disapa oleh Lauren duluan. Terlihat di kondisi itu, Lauren pun menjadi bingung dan mati kutu, lalu memutuskan untuk menyapa Estelle dulu sembari memperkenalkan dirinya adalah Lauren Eredion, serta mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Estelle.
Namun tiba-tiba terdengar suara Melinda yang mendekati Ceria berkata astaga, hingga membuat keheningan di antara Estelle dan juga Lauren. Kemudian menambahkan dengan santainya meminta maaf serta ingin menghentikan Lauren berjabat tangan dengan Estelle tanpa ragu. Dikarenakan hal itu, semua orang pun saling berbisik karena rumor yang beredar jika Estelle merupakan seorang pasien penyakit putih. Mendengar bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telinganya itu, Estelle pun melirik ke arah sumber suara bisik-bisik itu. Dan setelah itu tersenyum sembari dalam hati berujar jika itu merupakan reaksi yang familiar untuknya. Serta tak menyangka hari di mana reaksi seperti itu menjadi membosankan akan tiba hari ini. Sedangkan di sisi lain terlihat Ceria dengan muka yang serius dalam hati berujar jika tindakan Melinda itu merupakan sebuah kebodohan dan juga tindakan yang terlalu mencolok. Akan tetapi Estelle pun menanggapinya dengan senyuman hangatnya bahwa ternyata Melinda sangat konservatif dalam bersentuhan dengan lawan jenis. Dan melihat jika Melinda pun terkejut dengan hal itu. Seperti yang diucapkan oleh Estelle, Melinda pun terkejut dan bingung ingin bereaksi seperti apa dengan jawaban Estelle itu. Kemudian sambil tertawa lepas, Ceria pun menepuk pundak Melinda sembari berujar jika karena Melinda jugalah dirinya juga ikut terkejut. Namun maksud dari Ceria itu adalah untuk memecahkan situasi canggung itu. Lalu Ceria pun menyapa Lauren serta memperkenalkan dirinya yang bernama Ceria Brienne dan suatu saat ingin bertemu dengan Lauren. Namun tak disangka malah bisa bertemu di tempat ini hari ini. Kemudian menyapa Estelle juga sembari mengeluarkan sindiran bahwa Estelle tak banyak bersosialisasi di lingkaran sosial. Dan sambil tersenyum, Ceria menanyakan apakah kondisi Estelle saat ini masih belum membaik. Pertanyaan itu sontak membuat Estelle tak nyaman dan sedikit mundur gregetan. Namun tak sampai di situ saja, Ceria juga menjelaskan meskipun mereka tak ada hubungan darah sama sekali, tapi dirinya dan kedua orang tuanya sudah menganggap Estelle sebagai keluarga. Hal itu membuat Estelle tampak tak nyaman lagi dan sedikit mundur ke belakang. Lalu setelah itu Ceria juga berkata jika Estelle dahulu sangat bahagia saat tinggal bersama-sama di rumah keluarga Count seperti sebuah mimpi. Dan dengan muka yang serius serta ekspresi yang menyeramkan, Ceria menambahkan jika setidaknya Estelle meluangkan sedikit waktunya untuk berkunjung ke kediaman Brienne. Tak hanya itu, dalam hatinya Ceria merasa kesal sembari memutuskan untuk mengembalikan ke versi asli cerita ini. Dan melihat akhir yang bahagia untuknya jika Estelle yang sama-sama masuk ke dalam cerita tak bisa membantu, maka Estelle memanglah tak dibutuhkan di sana. Setelah itu, dengan tampang yang serius dan kesal, Ennard pun memotong perkataan Ceria itu dan menanyakan Estelle disuruh berkunjung kemana. Sontak hal itu membuat Ceria pun terkejut. Lalu Ennard pun mendatangi Estelle serta sedikit marah berujar jika banyak pekerjaan yang harus Estelle selesaikan. Dan bertanya Estelle mau jalan-jalan kemana. Ucapan Ennard itu membuat Ceria syok dan juga Melinda berbinar-binar. Setelah itu Ennard pun mengajak Estelle pergi dari sana karena semua orang tak sabar ingin bertemu dengan Estelle. Setelah itu Estelle pun berpamitan dengan sopan kepada Lauren. Sedangkan di sisi lain terlihat Ceria yang kesal dan juga Melinda berujar jika tuan muda Ennard yang tak pernah berpartisipasi dalam lingkaran sosial ternyata menjadi seorang pendamping. Dan merasa jika dirinya tak salah lihat saat ini. Namun dia langsung menerima hal itu karena jika dipikir-pikir itu bukanlah hal yang istimewa, di mana Putri Mercedes merupakan putri yang disokong oleh keluarga Valois. Namun berbeda dengan Ceria, saat ini dia terlihat sangat kesal dan dalam hati berujar jika masalah utamanya adalah Estelle yang disokong oleh keluarga Valois. Dan juga pertemuan antara Ennard, Estelle, serta Lauren yang merupakan tokoh penting dalam cerita asli sangatlah menyimpang dari yang seharusnya. Lalu dengan muka yang lesu menambahkan dalam hati bahwa bisakah dirinya mengembalikan situasi itu seperti cerita aslinya. Kemudian berpindah ke Estelle yang saat ini sedang berjalan bersama dengan Ennard. Dalam hati Estelle berujar jika pada akhirnya dirinya tak bisa bertanya apa-apa tentang keluarganya. Namun masih bersyukur karena setidaknya dirinya bisa melihat wajahnya dan lain kali jika ada kesempatan dirinya akan menanyakannya.
Akan tetapi tiba-tiba Ennard pun mengatakan sesuatu yang memecahkan lamunan Estelle itu. Ennard berujar kenapa Estelle hanya diam saja seperti orang bodoh saat mendengar sesuatu yang tak ada nilainya seperti itu. Dengan polosnya Estelle pun menanggapi dengan berkata bahwa dirinya tak bisa dengan tiba-tiba harus meninggalkan tempat itu. Mendengar jawaban Estelle itu, Ennard pun menjadi kesal. Lalu dengan geram mengatakan jika seharusnya Estelle perlu membuat suatu alasan dan bisa pergi sendiri dari tempat itu. Namun jawaban Estelle membuat Ennard yang kesal tiba-tiba terhenti. Jawaban Estelle itu adalah dirinya tak mau melakukan hal itu. Karena sejak dirinya debutante sebelumnya, dirinya sudah memutuskan untuk tak bersembunyi atau menghindar lagi. Karena itu setidaknya dirinya ingin menyelesaikan percakapan itu sendiri. Mendengar alasan Estelle itu, Ennard pun berujar jika dipikir-pikir lagi ternyata yang bodoh itu dirinya. Karena melupakan sesuatu yang sudah jelas, yaitu Estelle memiliki sifat keras kepala yang lebih dari kelihatannya. Dan menambahkan jika dirinya sempat kehilangan kesabarannya karena terlalu kesal. Dan mengajak Estelle untuk makan sesuatu yang enak. Akan tetapi tiba-tiba Ennard mendengar sesuatu dan meninggalkan Estelle di sana dengan berujar jika dirinya akan segera kembali. Dirinya berujar jika ada sesuatu yang harus dirinya periksa sebentar. Dan meminta Estelle untuk duduk dulu sembari memakan sesuatu. Kemudian sambil tersenyum Estelle pun meminta agar Ennard segera kembali dengan cepat. Dan dalam hati dirinya merasakan sebuah deja vu. Kemudian setelah itu terlihat Estelle yang berada di sebuah taman sedang ingin duduk. Tiba-tiba ada suara seorang wanita yang memanggilnya dan bertanya, apakah Estelle merupakan putri Mercedes yang dirumorkan itu? Estelle pun menoleh ke arah wanita itu dan merasa sedikit terkejut. Lalu wanita itu menambahkan jika dirinya boleh berkata jujur bahwa dirinya merasa terkejut karena Estelle membalas perlakuan orang-orang tadi seperti itu. Dan sambil tersenyum, wanita itu juga berujar jika hal yang paling mengagetkan lagi adalah masih banyak orang yang percaya pada anggapan kuno bahwa penyakit putih itu menular. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.